Pukul 8 malam, Anton datang mengendarai mobil berwarna hitam. Anton kemudian memarkirkan mobilnya tepat di depan kosnya Bagas. Sementara si Bagas sendiri ini masih berada di dalam kos dan menata barang-barang yang akan dia bawa pulang. Rencananya, malam ini Bagas akan pulang ke desanya karena memang sedang libur kuliah. Awalnya Bagas ingin pulang sendiri naik bis seperti biasa. Namun setelah rencananya ini diketahui oleh Anton, si Anton ini malah justru ingin mengantarkan Bagas pulang dan meminta izin untuk dapat tinggal selama 2 hari di kampungnya. Alasan kenapa Anton ingin mengantarkan Bagas dan tinggal di sana, karena si Anton ini sering mendengar cerita dari Bagas bahwa desanya itu masih sangat alami. Masih banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di desanya. Kemudian sungainya masih bersih dan jernih. Kemudian sawahnya juga sangat luas. Hal inilah yang membuat si Anton ingin merasakan tinggal di desa si Bagas karena si Anton ini juga suka dengan sesuatu hal yang berbau alam. Beberapa saat kemudian, si Bagas selesai menata barang-barangnya. Kemudian dia datang menghampiri Anton yang sudah menunggu di depan. "Gas, ada yang ketinggalan gak?" tanya si Anton memastikan. "Semuanya sudah aku masukkan ke dalam kardus ini, Ton. Semoga sih nggak ada yang ketinggalan." Setelah semua dirasa sudah siap, akhirnya mereka berdua mulai berangkat. Perjalanan malam ini akan memerlukan waktu sekitar 2 jam lamanya. Anton dan Bagas ini sebenarnya kuliah di kampus yang sama, namun mereka ini berbeda jurusan. Mereka sering bertemu karena memang sama-sama menjadi mahasiswa pencinta alam. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan yang mereka lalui bersama-sama, seperti menanam pohon, terus melakukan bersih-bersih lingkungan, dan beberapa gunung juga sudah mereka daki bersama. Hal inilah yang membuat hubungan antara Anton dan Bagas ini sudah seperti sahabat. Walaupun mereka berkenalan kurang lebih baru 1,5 tahun lamanya. Setelah 1 jam perjalanan, kini pemandangan jalan telah berubah. Yang awalnya pemandangan jalan ini di kiri kanan terlihat banyak bangunan dengan lampu yang terang, saat ini berubah dengan banyak pohon yang tumbuh di sepanjang jalan. Mereka saat ini sudah memasuki hutan jati. "Gas, kita nggak salah lewat sini?" tanya si Anton memastikan karena dia takut kalau sampai salah jalan. "Enggak kok, Ton. Bener lewat sini. Memang jalannya seperti ini. Kita tinggal ikutin jalannya saja. Setelah keluar dari hutan jati, maka akan sampai di desaku." Kondisi awalnya saat memasuki hutan jati ini, pohonnya masih kecil-kecil dan pendek-pendek. Namun setelah semakin lama masuk ke dalam, pohonnya ini semakin tinggi dan besar-besar. Kondisi jalan di hutan ini terlihat sangat gelap karena banyak lampu penerangan yang mati. Kemudian di jalan yang dilewati juga banyak berlubang, sehingga si Anton ini dalam mengendarai mobil tidak bisa secepat saat dia berada di jalanan kota seperti tadi. Saat sudah di tengah-tengah hutan, tiba-tiba Bagas ini mendapatkan sebuah pesan masuk dari ayahnya. "Gas, kamu ada di mana?" Bagas pun membalas, "Aku sudah sampai di hutan jati.
Sebentar lagi akan sampai. Kemudian ayahnya ini membalas lagi. Gas, perasaan bapak tiba-tiba kok gak enak. Kamu harus lebih hati-hati lagi dan banyak berdoa. Pesan bapak, jika ada sesuatu atau mengalami hal-hal aneh selama di hutan, kamu lanjut jalan saja, gak usah dihiraukan. Bagas setelah membaca pesan ayahnya itu, dia merasa bingung. Apa yang dimaksud ayahnya ini? Kemudian si Bagas cuma membalas, iya pak, Bagas akan hati-hati. Baru saja si Bagas ini mengirim pesan, tiba-tiba si Anton mengirim mendadak mobilnya. Setelah mobil berhenti, si Anton ini kemudian membuka pintu dan keluar. Si Bagas yang kaget dengan kejadian itu kemudian juga ikut keluar dan menghampiri Anton yang sedang memeriksa bagian depan mobilnya. Ton, ada apa? Si Anton pun cuma diam. Bagas kemudian bertanya lagi. Ton, ada apa? Lagi-lagi si Anton tidak menjawab. Si Bagas kemudian menepuk pundak si Anton agak keras kemudian berkata, Ton, ada apa? Si Anton kemudian kaget lalu berkata, Gas, aku sangat yakin saat mengendarai mobil tadi, jalanan ini sangat-sangat sepi. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada orang menyeberang tepat di depan mobil dan aku menabraknya. Hal itu sontak saja membuat si Bagas kaget. Si Anton lalu mengeluarkan HP-nya dan menyalakan lampu flash. Kemudian memeriksa di bagian bawah mobil. Si Bagas yang merasa khawatir karena si Anton bilang dia telah menabrak seseorang. Si Bagas pun berinisiatif untuk memeriksa di sekeliling mobil. Setelah diperiksa, si Bagas ini merasa ada yang aneh. Kalau memang si Anton tadi menabrak seseorang, pasti dia sudah menemukan korbannya. Tapi di sini tidak ada korban. Bahkan bercak darah pun tidak ada. Si Bagas lalu melihat ke sekeliling yang dia lihat hanya ada pohon-pohon jati yang menjulang tinggi. Beberapa saat kemudian si Bagas ini teringat dengan pesan ayahnya tadi. Bagas yang sudah merasa ganjil dengan kejadian ini lalu cepat-cepat mendatangi Anton. Ton, ayo kita lanjutkan perjalanan. Si Anton cuma melihat ke Bagas lalu berkata, Gas, aku tadi itu nabrak orang. Kalau sampai masalah ini dibawa ke polisi, kan bisa gawat. Si Anton kemudian berjalan dan memeriksa di bagian semak-semak yang ada di sebelah kanan mobil. Bagas pun berjalan mengikuti Anton lalu berkata lagi, Ton, ayo kita lanjutkan perjalanan. Entar Gas, entar. Aku mau mencari korbannya dulu. Bagas pun lalu berkata, Ton, aku sudah sering lewat jalan sini. Dan yang aku tahu, di tengah hutan ini tidak ada desa. Jadi, kamu tadi tidak menabrak orang, Ton. Si Anton diam lalu berpikir sesaat. Lalu dia kembali berkata, Gas, kalau aku nggak nabrak orang, lalu yang aku tabrak tadi apa? Setan, kata si Anton. Si Bagas cuma diam lalu menatap ke arah Anton dengan tajam. Si Anton yang melihat ekspresi Bagas ini mulai menyadari sesuatu.
Dia kemudian melihat ke sekeliling yang memang yang dia lihat hanya ada pohon-pohon jati yang ukurannya sangat besar-besar dan tidak ada tanda-tanda bahwa di sini ada desa. Ton, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kali ini si Anton mengikuti perkataan si Bagas karena dia sudah merasa ada yang ganjil dengan kejadian ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Selama di perjalanan, Anton dan Bagas ini tidak saling berbicara. Mereka masih kepikiran dengan kejadian yang tadi. Bagas melihat ke arah depan lalu berpikir, apakah kejadian yang tadi itu adalah hal yang diperingatkan ayahnya tadi? Mendadak, si Bagas ini merasa panas dan merasa tengkuk bagian belakangnya ini kaku. Ton, AC-mu nggak nyala ya? Kok rasanya panas? AC-nya nyala kok, kata si Anton. Si Bagas ini kemudian mengusap-ngusap leher di bagian belakangnya. Dia merasa bulu kudunya ini mulai berdiri. Ada rasa gelisah, tapi Bagas tidak tahu alasan apa yang membuat rasa gelisahnya ini semakin lama semakin terasa, semakin menjadi-jadi. Tanpa sengaja, Bagas melihat ke arah spion yang ada di dalam mobil. Dan spion itu mengarah langsung ke bagian kursi di belakang. Betapa kagetnya Bagas. Dia melihat ada sesosok wanita memakai baju putih. Kepalanya menunduk dan rambutnya sangat panjang hingga menutupi mukanya. Seketika si Bagas ini kemudian memalingkan wajahnya dari spion. Dia lalu berkata dalam hati, "Oh, mungkin aku salah lihat." Kemudian pelan-pelan Bagas kembali melirik ke arah spion. Dan ternyata sosok itu masih ada dan duduk di kursi di bagian belakang. Bagas lalu memalingkan wajahnya lagi dan mulai berdoa, berharap semoga sosok itu segera hilang. Namun nyatanya sosok itu masih saja duduk di sana. Akhirnya Bagas cuma diam dan memandang ke arah depan. Sementara itu, si Anton ini pundaknya mulai terasa kaku. Kemudian hawa panas mulai menjalar di bagian belakang lehernya. Anton kemudian mengecek AC-nya dan ternyata masih menyala. Dia bingung kenapa dia merasakan rasa panas. Perasaan Anton ini semakin lama semakin gelisah dan semakin gelisah. Tanpa sengaja, di ujung mata sebelah kiri Anton ini melihat ke arah spion yang ada di dalam mobil. Dia merasa ada semacam bayangan yang terlihat di kaca spion itu. Setelah dia memerhatikan spion itu dengan seksama, si Anton ini kemudian menarik nafas sangat panjang. Matanya terbelalak. Betapa kagetnya si Anton. Dia melihat ada sesosok wanita yang duduk di kursi belakang. Seketika Anton kemudian berkata kepada Bagas, "Gas, di belakang ada..." Belum sempat Anton ini menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Bagas memotong. "Ton, aku sudah tahu. Jangan hiraukan, lanjut saja menyetir. Sosok itu sudah ada dari tadi." Mendengar perkataan Bagas, Anton seketika langsung memalingkan pandangannya ke arah depan dan hanya fokus mengendarai mobil. Meskipun sesekali Anton melihat ke arah spion yang ada di dalam mobil. Dan beberapa kali Anton ini melirik, sosok itu masih saja duduk di sana. Sekitar 20 menit berlalu. Di depan terlihat sebuah gapura bertuliskan "Selamat datang".
Hal itu menandakan bahwa mereka telah keluar dari kawasan hutan jati dan mulai memasuki desanya Bagas. Setelah masuk desa, Bagas dan Anton ini melihat ke arah spion yang ada di dalam mobil. Dan sosok yang dari tadi duduk di belakang itu sekarang sudah hilang. Hal itu membuat Bagas dan Anton ini bernafas lega. Setelah sampai di rumahnya Bagas, ternyata orang tuanya sudah menunggu dengan duduk di depan teras. Setelah Anton memarkirkan mobilnya, dia kemudian bersalaman dengan bapak dan ibunya Bagas. Bapaknya Bagas ini bernama Pak Lukito dan ibunya bernama Bu Maya. Pak Lukito merasa aneh setelah bersalaman dengan Bagas dan Anton. Tangan keduanya ini terasa sangat dingin. Dan Pak Lukito tahu bahwa mereka berdua telah mengalami sesuatu saat di perjalanan. Bu, tolong bikinin teh hangat. Bapak mau ngobrol sebentar dengan mereka di ruang tamu. Oh, iya Pak. Ibu bikinin sebentar di belakang. Di ruang tamu, Anton dan Bagas duduk bersebelahan, sementara Pak Lukito duduk di depan. Tanpa basa-basi, Pak Lukito ini kemudian bertanya, "Apa yang kalian temui saat di hutan jati tadi?" Anton yang tidak berani berkata, dia cuma menunduk ke bawah sambil terus diam. Sementara Bagas yang sudah mengenal bapaknya yang memang sensitif terhadap hal-hal gaib, dia mulai bercerita. "Pak, tadi waktu kami berada di hutan jati, Anton ini merasa bahwa dia sudah menabrak seseorang. Setelah kami periksa, ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa telah terjadi kecelakaan. Kami tidak menemukan adanya korban. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Tidak beberapa lama setelah kejadian itu, tiba-tiba ada sesosok wanita yang duduk di kursi belakang mobil. Wanita itu berbaju putih, kepalanya menunduk dan rambutnya sangat panjang sampai menutupi wajahnya. Sosok itu terus saja terlihat. Namun setelah kita sampai di desa, sosok itu tiba-tiba hilang." Mendengar cerita Bagas, Pak Lukito hanya mengangguk-ngangguk pelan. Kemudian Bu Maya masuk sambil membawa 2 gelas yang berisi teh hangat. Sudah. Kalian minum dulu tehnya, kemudian tidur. Gak usah terlalu dipikirkan. Yang penting kalian selamat, kata Pak Lukito. Malam ini Anton tidur sekamar dengan Bagas. Mereka sama-sama sulit tidur karena masih terngiang-ngiang kejadian yang telah terjadi. Keesokan harinya, Pak Lukito memotong seekor ayam, kemudian memasaknya. Setelah matang, Bu Maya kemudian membagikan makanan ke tetangga. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur karena Bagas dan Anton bisa sampai di rumah dengan selamat meskipun telah mengalami kejadian-kejadian aneh saat di hutan jati tadi malam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini dan nantikan juga cerita-cerita selanjutnya. Dan akhir kata, sampai jumpa.